Baik, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Pagi. Puji syukur kita berkumpul kembali di minggu ini. Pagi ini cukup cerah ya, tidak ada yang hujan kan di daerah mana. Dan kita bertemu kembali, ini dari jam 9 seperti biasa. Sebelum nanti kita kebaktian umum, jam 10 kita sekolah minggu dewasa. Nah, kita memasuki bahan baru hari ini. Jadi bagi yang hadir bisa mengambil kertas. Kita masuk ke raja selanjutnya, Raja Manasye. Dan kita tidak lagi ganti-gantian Israel Yehuda, karena Israel di utara sudah habis, sudah selesai. Ya. Mereka sudah dibuang oleh Asyur. Jadi selanjutnya ini memang semua raja Yehuda. Dan kita masuk ke Raja Manasye pada saat ini. Ada dua perikop utama tentunya, satu di dua raja-raja, satu di dua Tawarik. Dan keduanya memberikan gambaran yang dengan penekanan yang berbeda dan saling melengkapi. Ya, saling melengkapi apa yang tertulis di pasal 18 dari dua raja-raja, pasal 21 dan apa yang tertulis di pasal 33. Nah, untuk pembacaan kita, saya akan ajak kita ambil yang di dua raja-raja dulu. Ya, kemudian nanti kita akan ini masuk ke yang di dua Tawarik. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya minta Saudara Reinhard untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau pertemukan kami kembali di hari Minggu ini setelah kami 1 minggu menjalani hidup masing-masing ya Tuhan. Dan sebelum kami memulai kegiatan berjemaat, sebelum kami kebaktian umum, kami ingin sedikit mempelajari firman-Mu ya Tuhan tentang Raja Manasye. Kiranya Engkau yang memberikan kami semua hikmat ya Bapa. Engkau yang kiranya juga berkati Pastor Stephen yang akan memberitakan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Coba kita lihat sekarang dua raja-raja pasal 21. Kita akan baca ayat 1 sampai 18 seperti biasa. Saya akan bacakan karena saya pakai TB2 dan mungkin jemaat masih banyak yang pakai TB1. Saya akan bacakan di sini dan silakan mengikuti, ada 18 ayat, tidak terlalu panjang ya. Manasye berumur 12 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 55 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti perbuatan menjijikkan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Ia mendirikan kembali tempat-tempat pemujaan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyira seperti yang dilakukan Ahab Raja Israel, dan sujud menyembah segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, padahal Tuhan telah berfirman, aku akan membuat namaku tinggal di Yerusalem. Ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mengorbankan anaknya dalam api, membuat nujum dan meramal. Ia menghubungi arwah dan menghubungi arwah dan roh peramal yang melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan sehingga membangkitkan murkanya. Ia juga menaruh patung Asyira yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, padahal Tuhan telah berfirman kepada Daud dan Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan membuat namaku tinggal untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan Israel dibawa keluar lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asalkan mereka tetap berbuat sama seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan memelihara semua hukum yang diperintahkan hambaku Musa kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian Tuhan berfirman dengan perantaran hamba-hambanya, para nabi. Manasye, Raja Yehuda, telah melakukan hal-hal yang menjijikkan ini, berbuat jahat lebih daripada semua yang dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia. Dengan berhala-berhalanya, ia telah mengakibatkan orang Yehuda berbuat dosa pula. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda.
sehingga siapa saja yang mendengarnya akan berdenging telinganya. Aku akan merentangkan tali pengukur atas Yerusalem seperti atas Samaria, dan tali sipat seperti atas keluarga Ahab. Aku akan menghapus Yerusalem seperti membersihkan pinggan, membersihkan lalu membalikkannya. Aku akan membuang sisa milik pusakaku dan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka. Mereka akan menjadi jarahan dan rampasan bagi semua musuh mereka. Karena mereka telah melakukan yang jahat di mataku dan membangkitkan murkaku sejak nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula Manasye menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, melimpah ruah hingga memenuhi Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berbuat dosa pula dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, semua yang diperbuatnya dan dosa-dosa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Ia dikuburkan di taman istananya, di taman Uza. Lalu Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, jadi kita masuk ke raja selanjutnya, Raja Manasye di sini. Tentu kita tahu Manasye masih merupakan penerus dari dinasti Daud, ya. Dan ayahnya tentu yang barusan kita lewatkan adalah Hizkia, ayah langsungnya. Hizkia adalah raja yang baik, raja yang setia kepada Tuhan, bukan tanpa kelemahan, bukan tanpa tantangan atau kesalahan bahkan, tapi dia adalah raja yang baik di sini. Nah, Manasye tidak demikian. Coba kita lihat dulu latar belakangnya kita di dalam isian kita di sini. Saya ajak kita ingat balik jauh-jauh sebelumnya. Poin nomor 1, setelah Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir, ya, ia menempatkan mereka di tanah yang dijanjikannya kepada siapa? Tuhan pertama menjanjikan tanah itu kepada Abraham, ya, kepada Abraham. Tuhan menjanjikan tanah itu kepada Abraham dan kepada keturunannya, katanya sini ya. Dan sejak saat itu tanah merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan dan teologi orang Israel. Ya, tanah merupakan tanda penyertaan Tuhan, tanda perkenanan Tuhan atas mereka, bahwa mereka ada di tanah mereka, bahwa mereka tinggal di situ, bahwa mereka memiliki tanah itu. Itu adalah suatu tanda bahwa Tuhan menyertai, Tuhan berkenan kepada mereka. Ya, dan seperti akan kita lihat nanti ketika Israel menyimpang dari Tuhan, maka mereka kehilangan hak untuk tanah itu. Dan itu sudah terjadi di kerajaan utara. Ya. Nah, cuman ya kerajaan selatan ini, Yehuda ini, ya, ternyata mereka tidak belajar dari situ. Oke. Nah, setelah Tuhan janjikan tanah itu kepada Abraham, tidak langsung Tuhan bilang, tidak langsung keturunanmu akan diperbudak dulu di Mesir, ya, selama dan baru keturunan keempat akan kembali ke sini. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam tanah itu melalui siapa? Masih ingat? Yosua, ya, melalui Yosua. Tentu Yosua adalah nama versi Ibrani dari nama Yesus. Jadi Yesus bahasa Yunaninya, Yosua bahasa Ibraninya sebenarnya. Dan ini mencerminkan bahwa Yesuslah yang sebenarnya membawa kita kepada perkenanan kepada Tuhan di sini. Nah, setelah Yosua meninggal, waktu itu awalnya mereka tidak punya raja. Jadi masih dalam isian kita nomor 1, awalnya Tuhan memerintah langsung atas umatnya, ya, dan ini sering disebut sebagai teokrasi. Teokrasi, ya. Teokrasi. Nah, hari ini banyak orang mengklaim ada negara-negara tertentu teokrasi, seperti mereka sering bilang Iran. Iran saat ini teokrasi katanya. Ya, mungkin negara-negara tertentu seperti mungkin Saudi Arabia atau lain sebagainya mereka anggap sebagai suatu teokrasi, tapi itu sebenarnya bukan teokrasi yang sejati gitu. Karena kayak misalnya Iran kan ada pemimpin tertingginya dan lain sebagainya, yaitu sebenarnya manusia saja gitu. Dan tidak ada intervensi Tuhan langsung sebenarnya di situ. Ya, jadi itu sebenarnya ya seperti Iran, Arab Saudi dan lain sebagainya itu adalah negara-negara monarki, ya, seperti Arab Saudi kan masih ada rajanya. Ya. Iran itu ya suatu diktatoran dengan dalih agama sebenarnya.
Nah, hanya Israel yang benar-benar pernah menjadi suatu teokrasi, ya, karena memang hanya Israel yang menyembah Allah yang benar. Begitu. Dan Israel waktu dia teokrasi benar-benar nggak ada rajanya, nggak ada raja. Ya. Dan kepemerintahan hanya dilaksanakan oleh hakim-hakim pada masa-masa yang memerlukan. Itu pun hakim-hakim itu pun bukan cuma namanya hakim tapi rasanya raja gitu, enggak. Gitu ya. Jadi hakim itu bukan hanya semacam kata kode ya sebenarnya mereka raja cuma disebut hakim, enggak. Karena hakim-hakim itu benar-benar tidak memerintah. Gitu. Mereka hanya mengurus, misalnya kalau ada temennya istilahnya ada berselisih gitu kan, mereka datang ke hakim. Ya. Jadi boleh dibilang hakim itu hanya menjalankan fungsi yudikatif, gitu. Dan ya kalau ada perang ya mereka yang memimpin. Gitu. Tapi tidak ada siapapun yang bikin aturan, bikin undang-undang pada waktu itu, tidak ada. Gitu. Karena mereka sudah punya undang-undang, undang-undangnya langsung dikasih oleh Tuhan. Gitu. Undang-undangnya adalah Alkitab ini atau hukum Taurat waktu itu. Ya. Nah sehingga memang ada plus minusnya. Gitu ya. Kalau misalnya mereka semua mau ikut undang-undangnya Tuhan, ya itu sangat bagus sekali. Ya. Anda bisa bayangkan nggak kalau Anda hidup di suatu negara yang tidak perlu ada pajak gitu misalnya. Ya kayak misalnya sekarang ini kan orang bilang dua hal yang pasti itu death dan taxes katanya kan. Ya kematian dan pajak gitu. Mau lari kemana juga kena pajak gitu. Apalagi dengan pemerintah yang semakin cari uang lah istilahnya ya. Dengan dalih mau pembangunan gitu kan. Ya kalau pembangunannya benar gitu kan. Ini kan pembangunannya nggak jelas. Mati ya dipajakin Pak ya? Hah? Mati dipajakin juga? Bisa semua, gitu kan. Jadi death and taxes, gitu kan. Tapi di Israel dulu tidak ada ini, tidak ada pajak, gitu. Tidak ada pajak. Ya. Kenapa? Nggak ada birokrasi pemerintahan. Itu bisa positif, bisa negatif. Makanya saya bilang, kalau misalnya semua orang ikut aturan Tuhan itu sangat-sangat positif karena masyarakat bagus, ya tidak perlu ada inefisiensi. Dan segala macam yang lain. Tapi ya karena sifat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tentu tidak semulus itu ya. Karena akhirnya di dalam kitab Hakim-Hakim kita baca katanya apa? Semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya. Ya, semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya. Itu salah satu alasan kenapa Tuhan memberikan pemerintahan, gitu kan, supaya tidak terjadi anarki dan lain sebagainya. Jadi pemerintah adalah hal yang positif sebenarnya. Tapi Israel dulu diperintah langsung oleh Tuhan dalam satu teokrasi. Oke, kita lihat poin nomor 2 di sini. Namun bangsa Israel karena penyimpangan mereka sendiri berulang kali diserang oleh musuh. Hal ini menyebabkan mereka meminta seorang raja. Inilah yang menjadi asal usul ini seri kita kan, kita dalam sejarah raja-raja di sini. Dan setelah Saul raja atas dasar atas dasar kriteria manusia gagal, ya. Jadi Saul itu raja atas dasar kriteria manusia. Waktu itu mereka minta kami ingin seorang raja yang seperti bangsa-bangsa lain. Ya Tuhan kasih gitu, seperti bangsa-bangsa lain kriterianya apa sih? Ya rajanya sendiri harus secara pribadi kelihatan keren, ya punya aura raja lah mereka bilang begitu. Ya mungkin ganteng, mungkin tegap dan segala macam. Oke Tuhan kasih yang seperti itu. Ya. Harus jago berperang, ya Saul jago berperang, ya tidak kurang lah dia lumayan pahlawan dan lain sebagainya. Tuhan kasih itu, kan? Ya jadi mereka bilang kami ingin raja seperti bangsa-bangsa lain. Oke, Tuhan bilang aku kasih nih, kalian coba, ya. Sebenarnya mereka terlalu cepat meminta raja dan motivasi mereka salah di situ. Dan akhirnya Saul gagal, ya Saul gagal dan akhirnya Tuhan menempatkan Daud katanya ya, seorang yang berkenan kepadanya. Sehingga masuklah kita kepada dinasti Daud. Nah, sehebat-hebatnya Daud, ya, tentu dia adalah manusia biasa dan di dalam dinasti Daud tidak kekurangan orang-orang yang kacau balau juga. Ya, kita bisa ingat orang-orang seperti Ahaz, ya, Rehabeam dan lain sebagainya, termasuk seperti Yoram dan Ahazia. Jadi tidak kurang ada orang-orang yang nggak benar dalam zaman Daud, dalam dinasti Daud. Tapi kenapa dinasti Daud terus terpelihara? Tidak lain tidak bukan karena kasih karunia Tuhan melalui perjanjian. Ya. Tuhan membuat suatu perjanjian dengan Daud, ya. Dan inilah yang memungkinkan dinasti ini terus. Ya. Dan kita akan lihat nanti salah satu
anak mereka yang sangat buruk, yaitu Manasye di sini. Ya, sehingga kita sudah sampai 350 tahun kemudian. Sekitar 350 tahun setelah Daud sekarang, kita sudah sampai kepada salah satu keturunannya yang keberapa ya? Kemarin kita hitung-hitung Hizkia keberapa itu? 14 ya? Apa, saya agak lupa juga. Hizkia itu 15. Oh, Manasye 15 benar. Hizkia 14 berarti kan. Nah, Manasye ini yang sudah yang ke-15. Manasye sudah generasi yang ke-15, ya, raja yang ke-15 dalam dinasti Daud. Oke, dan jadi kita akan lihat sekarang, ya, sudah banyak keturunan Daud yang memerintah ya. Kita sudah lihat Manasye. Poin nomor 3 kita, raja terakhir adalah Hizkia, seorang raja yang baik, tetapi anaknya Manasye adalah raja terburuk dalam sejarah Yehuda. Nah, ini sangat ironis sekali. Ya, kita sudah sering melihat ada banyak raja yang mengikuti bapaknya. Di mana bapaknya baik yang setengah, anaknya juga baik yang setengah. Maksudnya baiknya ya tidak baik seperti Daud, tapi baik seperti bapaknya. Gitu, ya. Kita sudah lihat rangkaian itu. Ya, tapi kita juga kadang-kadang melihat ada yang terbalik, ada raja yang baik, anaknya tidak baik. Ya. Nah, puji syukur ada juga yang rajanya baik, rajanya jahat, anaknya baik gitu. Ya, puji syukur ada juga yang seperti itu. Ya. Itu Manasye sama suku Manasye ini itu Berbeda. Ini hanya nama. Suku Manasye itu kan dari nama orang juga. Ya. Anaknya Yakub benar, anaknya Yusuf. Ya, anak Yusuf tapi dihitung anak Yakub. Karena Yusuf diangkat jadi sulung. Ya, makanya dua anaknya langsung diangkat. Maksudnya dianggap anaknya Yakub supaya mereka dapat dua warisan lah istilahnya. Ya. Jadi Yusuf dapat 2 warisan. Gitu. Satu Efraim, satu Manasye. Gitu. Karena dia dianggap sulung di situ. Ya, jadi ya ini walaupun namanya Manasye, tapi dia suku apa yuk? Udah pasti suku Yehuda, karena dia kan anak Daud. Sudah pasti suku Yehuda, begitu kan? Sudah pasti suku Yehuda, walaupun namanya Manasye. Ya. Apakah berarti perjanjian Tuhan terhadap ketetapan Tuhan sudah memang menetapkan berdasarkan perjanjiannya, dan itu sebenarnya buruk-buruk intinya dalam itu ada yang bagus sampai dapat yang bagus begitu. Iya benar. Ketika Tuhan membuat perjanjian ini, dia kan sebut ini perjanjian yang kekal, gitu ya. Tapi ingat, Tuhan membuat perjanjian ini juga dengan kemahatauan Dia, gitu. Jadi Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu rangkaian, Dia tahu apa yang Dia mau lakukan, dan Dia tahu respon manusia, gitu kan. Ya, jadi Tuhan pilih Daud di situ, dan Tuhan tahu, tapi artinya gini, perjanjiannya adalah perjanjian yang kekal. Tapi ini yang sering kita bilang ya, di eskatologi dan lain sebagainya, kita sering bilang perjanjian yang kekal ini Tuhan pasti akan melaksanakannya, yaitu apa? Keturunan Daud tidak pernah, Tuhan bilang, Daud tidak pernah akan kekurangan orang untuk duduk di atas tahtanya. Dan tahta Daud pasti akan teguh sampai selama-lamanya. Nah, tetapi ini bukan berarti tidak ada tanggung jawab manusia. Bukan berarti tidak ada tanggung jawab manusia. Sehingga, dan ini sedikit spoiler ya, kita lompat gitu. Tapi, oke lah, kita semua udah tahu ujung ceritanya. Kan belakangan Yehuda kan akan dibuang juga. Ya, sampai di zamannya Babel gitu kan. Nah, Yehuda akan dibuang juga, walaupun kita belum sampai ke sana. Dan sekilas ini dinasti Daud selesai, runtuh. Jadi sepertinya seolah-olah perjanjian Tuhan gagal gitu. Ya, sepertinya ya perjanjian Tuhan gagal. Ya, karena ternyata dinasti Daud selesai. Raja terakhir adalah Zedekia. Nah, setelah mereka pulang dari Babel, memang ada namanya Zerubabel. Tapi Zerubabel nggak jadi raja. Zerubabel itu cuma diangkat jadi gubernur doang. Ya. Setelah mereka pulang dari Babel, Zerubabel ini masih keturunan Daud. Nah, tapi dia tidak menjadi
raja. Nah, bahkan belakangan akhirnya yang dominan di Yerusalem itu bukan keturunan Daud lagi. Ya, beberapa kayak sekitar setengah abad kemudian yang jadi gubernur adalah Nehemia. Nehemia sudah bukan keturunan Daud, ingat ya. Kemudian di zamannya Makabeus, ya akhirnya kelompok Makabeus yang menjadi ini. Ya, yang keluarga Makabeus yang naik pamornya untuk berperang bagi Israel dan lain sebagainya. Jadi sepertinya kok tenggelam begitu. Ya, tenggelam. Nah, tetapi kuncinya adalah sebenarnya ya ini karena ketidaktaatan mereka. Kalau misalnya raja-raja Daud ini semua taat, ya pasti nggak akan bermasalah kerajaan mereka. Tapi karena mereka tidak taat, contohnya Manasye dan raja-raja yang lain, ya makanya Tuhan, ya udah kalian ini harus dihukum. Ya, tapi perjanjian Tuhan tetap tidak akan Tuhan langgar. Sehingga kuncinya tentu kita sudah tahu, kuncinya ada pada yang namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus, kuncinya ada pada Yesus. Yesus inilah keturunan Daud, ya. Melalui ini semua, Yesus adalah keturunan Daud, sehingga pernyataan Tuhan bahwa tahta Daud akan kokoh selama-lamanya dan Daud tidak pernah akan kekurangan orang untuk duduk di atas tahtanya tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus akan memulihkan ya, dinasti Daud. Dia akan memulihkan, dia akan memerintah. Ya. Nah, tapi makanya ada semacam tension antara janji Tuhan dengan apa? Tanggung jawab manusia. Di mana Tuhan berjanji, aku akan memberkati kamu, aku akan sepertinya ini kan jaminan bahwa wah dinasti Daud akan terus. Tapi kalau mereka menyimpang dari Tuhan, ya Tuhan akan hukum mereka. Ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi di sini. Masih di poin nomor 3 kita ya. Ia mulai memerintah pada usia 12 tahun. Salah satu raja yang cukup muda. Yang lebih muda dari dia, saya cuma ingat ada 2 ya. Ada Yoas umur 7, Yosia nanti umur 8. Ya. Ya, saya cuma ingat dua raja yang mulai memerintahnya lebih cepat daripada Manasye, 12 tahun. 12 tahun. Nah, kalau seorang memerintah sebagai raja mulai 12 tahun, tentu dia belum ngerti terlalu banyak hal. Ya, pasti dia masih dipengaruhi begitu besar oleh orang-orang lain sebenarnya. Biasanya contoh anak 12 tahun sekarang kayak siapa begitu kan? Kalau suruh dia jadi presiden sekarang negaranya kacau nggak begitu? Kalau bukan memang ada figur-figur di balik dia mungkin kan? Yang kasih tahu, yang membimbing, lain sebagainya. Begitu, ya. Ya, jadi Manasye memerintah yang berarti dia lahir pada masa perpanjangan waktu yang diberikan Tuhan kepada Hizkia. Ini sudah kita singgung waktu kita bahas Hizkia. Hizkia dapat 15 tahun waktu itu. Nah, Manasye mulai memerintah waktu dia berumur 12 tahun. Berarti dia lahir 3 tahun setelah Hizkia dapat perpanjangan. Mungkin jika Hizkia tahu bahwa anaknya akan seburuk itu, dia tidak akan meminta kesembuhan. Ya. Dia akan meminta kesembuhan. Ya, kita nggak tahu sih. Ya. Dan kita tidak bisa terlalu menyalahkan Hizkia juga. Ya. Karena nomor 1, Hizkia tidak... Begini, orang tua punya pengaruh besar terhadap anak. Tapi orang tua bukanlah yang menentukan ya, pilihan anak. Walaupun orang tua mempengaruhi mungkin lebih dari orang lain. Ya. Seorang anak, tapi orang tua bukanlah yang akhirnya menentukan hidup seorang anak. Artinya anak itu ya akan membuat keputusannya sendiri. Gitu. Jadi seberapa besar andil Hizkia di dalam menyimpangnya Manasye ya kita nggak tahu persis. Nah, Alkitab tidak ngomong, kita bisa berasumsi Hizkia sebagai raja yang baik mestinya sih pengaruh dia baik mestinya itu kepada Manasye. Tapi kenapa Manasye bisa jadi seperti ini? Nah, ini apakah karena peran ibunya kita tidak tahu. Karena sering sekali kita ada membahas semua raja-raja Yehuda itu hampir semua, ada yang beberapa pengecualian, hampir semua itu disebut nama ibunya. Ada yang tidak disebut. Nah, itu bahan CCA sebenarnya gitu ya. Saya sendiri udah lupa juga. Ada yang tidak disebut ya. Tapi hampir semua raja Yehuda disebut nama ibunya.
gitu kan? Ibunya siapa, ibunya siapa, ibunya siapa. Dan ini menarik gitu. Kenapa nama ibunya disebut juga, gitu kan? Nah, ada beberapa alasan tentunya. Ya. Satu, saya pernah singgung bahwa di dunia poligami, ya, anaknya, ya kayak misalnya kalau monogami, kayak misalnya, ya misalnya bilang anak saya ya pasti anak istri saya, gitu kan? Istri saya cuma satu, orang semua udah paham, gitu kan? Nggak mungkin nih. Jadi di dunia monogami seperti itu, tapi di dunia poligami, ya, kadang-kadang harus dispesifikasikan ini anak Hizkia dari istrinya yang mana, gitu kan? Ini anak Daud dari istrinya yang mana, gitu. Jadi ini semacam memberikan sedikit inilah apa catatan dan ini yang mana yang menjadi ibunya, gitu. Nah, Kalau berkaca dari kasus Hizkia, berarti sebenarnya idealnya kalau kita dikasih sesuatu sama Tuhan, apakah baiknya kita nggak usah bernegosiasi gitu? Jadi kalau udah dikasih penyakit ya mungkin itu yang terbaik gitu, jadi nggak usah. Nggak juga sih, kita nggak bisa bilang begitu juga, makanya ya. Makanya ada orang yang bilang begitu ya, mestinya Hizkia udah nggak usah lah, gitu kan. Ya. Tapi kan dia nggak tahu masa depan. Jadi saya rasa kita nggak bisa menyalahkan Hizkia juga dia minta kesembuhan dari Tuhan, gitu. Saya rasa tidak. Ya namanya dia minta, ya silakan minta, begitu kan. Nah, cuman apa yang terjadi selanjutnya, makanya saya bilang, nah itu beda lagi, begitu. Apa yang terjadi selanjutnya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan juga ini Hizkia, ya, bahwa dia minta kesembuhan itu, gitu ya. Memang cukup pelik ini isunya. Makanya saya bilang, kalau Hizkia sendiri bakal tahu anaknya seperti itu, apakah dia akan... Terus ada pertanyaan lagi yang saya munculkan juga minggu lalu, kenapa Manasye yang jadi raja? Apakah Hizkia tidak punya anak lain, gitu kan? Karena dia sudah, waktu dia sakit itu, kita sudah pernah hitung, umur dia berapa? 39. Seorang raja pada waktu yang umur 39, jarang yang tidak punya anak. Gitu, ya. Jarang yang tidak punya anak. Ya, apalagi orang zaman itu pasti menikah umur 20-an sudah menikah. Apalagi raja gitu kan. Raja kan maksudnya tidak punya kendala ekonomi, kendala apa gitu. Orang kadang-kadang nggak menikah kan nggak punya uang, nggak punya apa. Kalau raja kan nggak ada kendala itu semua. Dan mestinya dia sudah menikah. Ya. Tapi kita nggak tahu kan, kita nggak tahu apakah Hizkia punya anak lain. Apakah misalnya dia kurang subur, jadi dia sudah lama menikah, nggak punya anak, dapat anak pada masa agak tua, itu satu kemungkinan. Atau kalau dia punya anak lain, kenapa anak lainnya nggak ini? Atau, nah ini kita sudah spekulasi namanya, karena kita nggak tahu semua. Ya, ini. Atau misalnya dia dapat anak yang dia dapat setelah dia disembuhkan dari Tuhan ini, lalu dia spesialkan, lalu dia manjakan, dan akhirnya anak itu menjadi buruk karena perlakuan yang spesial itu. Nah, itu kan satu kemungkinan juga, tapi sekali lagi itu sudah spekulasi liar ya, karena kita nggak ada teks itu sama sekali. Gitu. Jadi ada banyak hal yang skenario yang kita nggak tahu. Ya. Nanti kalau ke surga kita tanya Hizkia lah. Gitu. Hizkia kenapa sih? Gitu kan? Kamu kan kenal si Manasye ini 12 tahun namanya, gitu kan? Apa yang terjadi? Gitu kan? Jadi kita nggak tahu gitu. Apa-apa ya. Oke. Nah, masuk ke poin nomor 4 di sini. Keburukan Manasye antara lain di sini ya yang dicatatkan bagi kita, dan tadi banyak tadi sudah kita baca di pasal 21a, dia menyembah kepada berbagai berhala. Ya. Jadi dia melanggar hukum pertama dan hukum kedua. Ini jelas. Antara lain yang disebut tadi di ayat yang ke-3 dan seterusnya, Baal dan Asyera. Nah, Baal dan Asyera ini adalah dewa orang Kanaan sebenarnya. Dewa orang Kanaan. Dan justru Tuhan menghancurkan bangsa-bangsa Kanaan untuk Israel karena penyembahan berhala. Jadi sekarang mereka adopsi. Nah, Baal adalah dewa guntur mereka bilang. Itu dewa badai. The storm god katanya. Jadi karena mereka itu berbasiskan agrikultur, mereka sangat memerlukan hujan pada waktunya.
Sehingga mereka sering berdoa kepada dewa badai, dewa hujan lah istilahnya ya, dewa badai. Jadi Baal ini adalah dewa badai. Kalau badai kan sering ada guntur, jadi disebut dewa guntur juga. Dewa guntur, dewa badai. Ini adalah Baal. Ya. Asyira adalah dewi kesuburan. Ya, dewi kesuburan, jadi kesuburan tanah, kesuburan manusia kalau mau punya anak dan lain sebagainya. Dan kita masih ingat waktu di zamannya Ahab yang masukin ini ke Israel di utara. Ya, Ahab yang masukin. Ya. Jadi bukannya mencontoh ayahnya Hizkia, ia malah mencontoh Ahab, raja terburuk Israel, dan membalikkan semua usaha ayahnya menghilangkan berhala. Menghilangkan berhala. Ya. Ia juga menyembah segenap tentara langit. Jadi mulai menyembah bulan, bintang dan sebagainya. Tadi berdasarkan tangan Ya. Aisyah tidak termasuk atau kita juga kita berdoa. Dan ini ada sebutkan bahwa kalau seandainya Aisyah tahu, dia tidak akan meminta sesuai dari sakitnya. Mungkin, ada kata mungkin depan. Ya, ini kita nggak tahu juga. Seandainya kalau kita tahu itu betul, ke depan kita nggak mungkin lakukan. Kalau minta, pertanyaan saya adalah bagaimana mengkoreksikan tentang biarnya memperjuangkan itu, bagaimana Tuhan menyatakan secara pelan berarti yang menaruh mengandalkan hati diri sendiri atau mengandalkan manusia lain. Nah, pertanyaan saya adalah kan Hizkia ini berdoa untuk keinginan hatinya sendiri. Iya. Dari kasus-kasus yang terdepannya rupanya lebih buruk lagi. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah Hizkia ini kalau permintaannya dan tentu dia menyesal dari apa yang sudah terjadi. Iya. Apakah itu menjadi suatu keberdosaan yang dia dapat lakukan? Dalam penyesalan itu apa maksudnya? Dia menyesal saja pada saat itu saja dan tidak berdosa biasa, dia hanya mendapatkan suatu penyesalan hati saja dan tidak ada dosa. Oke, ada beberapa hal ya. Jadi nomor satu, ini kan spekulasi. Jadi pernyataan saya di poin nomor 3 ini mungkin, makanya saya kasih mungkin karena ini spekulasi gitu kan, spekulasi. Begini, Hizkia sendiri akhirnya tidak pernah tahu dalam hidup ini Manasye itu seperti apa rajanya, menjadi rajanya, kan? Karena dia sudah meninggal kan. Jadi tidak ada waktu untuk menyesal apa segala macam itu nggak ada gitu. Ya, kalaupun dia tahu itu semua pun itu setelah di dalam kekekalan atau misalnya dia udah inilah baru dia tahu apa yang terjadi gitu. Artinya selama hidup dia di dunia ini dia tidak pernah tahu Manasye itu waktu nanti memerintah itu jadi seperti apa. Dia tidak tahu. Jadi kalau ditanya apakah dia menyesal apa segala macam, ya enggak, ini kan hipotetis saja, begitu ya, karena dia memang nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan Manasye dan sebagainya. Lalu apakah dia berdosa? Ya jelas, untuk meminta kesembuhannya jelas tidak berdosa. Apakah dia ada dosa setelah itu, misalnya dia gagal mendidik Manasye? Ya itu kita nggak tahu, bisa saja. Jadi mungkin pernyataan saya sedikit terlalu keras juga di sini ya, bahwa mungkin jika Hizkia tahu bahwa anaknya buruk itu ia tidak akan minta kesembuhan. Itu kalau pilihannya biner gitu kan, sembuh atau nggak sembuh itu aja gitu cuma pilihannya. Tapi sebenarnya ada cara-cara lain sih ya. Mungkin kalau Hizkia tahu dia akan mendidik anaknya dengan cara berbeda. Nah, bisa juga mungkin dia menunjuk orang lain sebagai penerusnya bukan Manasye. Ini kan ada banyak kemungkinan yang lain gitu istilahnya. Jadi saya tidak akan terlalu panjang lebar karena banyak spekulasinya, kayak kita bilang tadi, gitu kan. Tapi kalau ditanya apakah Hizkia berdosa atau salah dia berdoa minta sama Tuhan seperti itu, sepertinya enggak sih, enggak ada dosa atau kesalahan ketika dia meminta itu. Gitu ya. Tapi kan setelah dia sembuh kan dia jadi sombong, itu kan bukan dosa, Pak. Ya dosanya sombongnya, Pak. dosanya bukanlah meminta apa? Kesembuhannya. Gitu. Paham maksudnya ya? Meminta kesembuhannya bukan dosa, tapi bahwa kemudian reaksi dia setelah itu dia menjadi agak sombong dan lain sebagainya, itu dosa. Di situ. Ya, makanya saya bilang ada banyak hal yang mungkin bisa berbeda ya. Tidak hanya harus masalah minta kesembuhan itu. Ya, bisa masalah kesombongan dia setelahnya, bisa masalah mungkin dia menyesal, oh mestinya saya lebih gimana lagi sama Manasye dalam pendidikannya, atau bahkan sampai kepada, atau begini, bukan hanya masalah Manasye-nya, tadi kita bilang Manasye anak umur 12 tahun, dia masih gampang dipengaruhi, gitu. Mungkin Hizkia kurang memperhatikan siapa yang dia taruh sebagai penasehat nanti. Karena Hizkia ini adalah orang yang
diberkati dalam pengertian dia tahu kapan dia akan mati loh gitu. Ya kan Tuhan sudah bilang apa? Plus 15 tahun. Jadi dia tahu kapan dia akan mati. Jadi mestinya dia bisa, misalnya dia tahu Manasye akan naik. Apakah dia taruh siapa nih yang bakal membimbing Manasye itu? Nah ini apakah orangnya dipilih atau enggak? Ya, jadi ada banyak hal yang kita tidak tahu sebenarnya. Oke, lanjut lagi di poin 4 mana tadi ya? 4B ya. 4A tadi kan ini menyembah segenap tentara langit karena semakin dominannya kerajaan Babel. Ya, jadi yang sangat terkenal menyembah tentara langit itu adalah Babel, yang mereka penuh dengan ahli-ahli astronomi gitu ya. Ya mereka banyak itu, dan ya ini memperlihatkan kekurang hati-hatian Yehuda waktu itu menghadapi Babel. Ya. Karena waktu itu terasa Babel itu kayak sekutu gitu, karena sama-sama menentang Asyur, jadi kayak temen gitu. Nah mereka tidak waspada bahwa berteman dengan Babel ini bisa ada pengaruh rohaninya. Nah makanya Yesaya sangat marah waktu Hizkia begitu lugunya gitu. Kok kamu lugu banget? Utusan Babel ini kamu terima sebagai teman banget gitu. Padahal mereka punya agenda mereka sendiri juga. Ya, kamu kasih lihat semuanya, ya nanti suatu hari mereka akan pakai itu. Ya. Jadi Hizkia terlalu lugu, dan ada sedikit kesombongan juga di situ. Dia pengen sedikit show off gitu kan. Dan mungkin orang-orang Babel itu kan sangat memuji-muji dia. Wah, bayangkan Asyur berhasil mengalahkan semua negara yang lain. Yang gagal dia kalahkan adalah Yehuda gitu. Kan semua negara dikalahkan oleh Asyur, sampai Aram, sampai Israel, sampai dia mau nyerang Yerusalem, dia gagal, balas 185.000 pasukannya mati. Jadi negara-negara yang anti Asyur pasti menganggap Hizkia ini hebat sekali. Dan mereka datang, wah Hizkia hebat ya. Yang lain semua kalah sama Asyur, kamu yang menang. Nah Hizkia mungkin sedikit sombong di situ. Ya, sedikit sombong, dan kita bilang memang dia jatuh kepada kesombongan walaupun belakangan dia bertobat. Dan akhirnya dia tidak waspada. Semua orang pengen jadi teman dia. Semua yang ada dalam koalisi anti Asyur ini semua jadi baik sama Hizkia. Gitu. Lalu semua pengen berteman dengan dia. Dan dia terlalu lugu. Dan Yesaya peringatkan, Babel ini nanti akan jadi musuh suatu hari nanti. Gitu. Ya, nanti dari keturunan kamu akan ditawan oleh mereka. Kenapa kamu ini malah sekarang baik-baik sama dia? Ya, jadi mereka tidak tahu, atau ya kadang-kadang kita harus waspada. Ya, ada pengaruh rohani, ya, sehingga akhirnya tadi kita baca di ayat yang kelima, Manasye mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan di sini ya. B, ia menajiskan bait suci di sini ya, yang menajiskan bait suci dengan cara memasukkan berbagai kekejian ke dalamnya. Bait suci yang mestinya untuk menyembah Tuhan saja. Oke, kemudian C, nah ini yang salah satu yang paling jahat ya, yang mempersembahkan anak ke dalam api, anaknya, dan ini ngikut jejak kakeknya sebenarnya. Ya. Karena kakeknya adalah si Ahaz. Ya. Ahaz. Jadi sebenarnya kita bisa melihat walaupun Hizkia adalah raja yang baik, tapi dia diapit oleh dua raja yang jahat di sini, ya, Ahaz dan Manasye. Dan ini memperlihatkan bahwa memang di tingkat raja ini kadang baik kadang buruk ya, tapi dari pihak rakyat itu selalu ada penurunan rohani yang terus konsisten gitu. Sehingga nanti sampai belakangan ada raja yang baik pun, misalnya Yosia dan lain sebagainya, ini sudah terlambat gitu. Karena rakyatnya sudah jeblok. Jadi rajanya akhirnya jadi baik pun dia tidak mampu lagi untuk mengubah rakyat. Nah, jadi ini diperparah ya. Ahaz, Manasye mempersembahkan anaknya. Kalau misalnya
mereka masih di zamannya kayak Daud dan Salomo, misalnya tiba-tiba habis Daud ada raja yang sejahat Manasye pun dia nggak akan berani mempersembahkan anaknya. Kenapa? Masyarakat tidak akan terima. Masyarakat tidak akan terima. Dan ini memperlihatkan penurunan moral. Ya, seperti kayak di zaman sekarang, orang sudah menerima berbagai hal. Ya, orang menerima aborsi, orang menerima selingkuh, orang menerima apa segala macam, gitu ya. Karena ini, ya. Jadi karena orang sudah anggap biasa aja. Oke, lanjut lagi di sini. Ia juga terlibat dalam berbagai praktek okultisme. Okultisme ya, yang melakukan nujum. Tadi di ayat yang ke-6, nujum, meramal, menghubungi arwah dan roh peramal. Jadi dia dipengaruhi oleh roh-roh jahat di sini, sudah pasti. Kemudian ia menganiaya banyak sekali pengikut. Dia menganiaya banyak sekali pengikut Yehova, pengikut Tuhan yang benar. Membunuh mereka. Dan ini terlihat di ayat yang ke-16 tadi yang kita baca. Katakan lagi pula, Manasye menumpahkan darah orang yang tidak bersalah melimpah ruah hingga memenuhi Yerusalem dari ujung ke ujung. Wow, jadi dia membunuh banyak sekali orang. Ya, dan kita bisa berasumsi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak sepakat dengan berbagai kejahatan dia, berbagai penyimpangan dia. Ya, dia bunuh. Nah, ini menandakan bahwa kesesatan doktrinal akan cepat atau lambat diikuti oleh kesalahan moral dan perbuatan. Ya, akan diikuti dengan kesalahan moral dan perbuatan. Karena keduanya bertalian. Ya, keduanya bertalian. Oleh karena itu tidak heran kadang-kadang manusia modern tidak percaya. Dia tidak percaya ada hubungan antara misalnya moralitas seksual. Nah, ini yang paling penting. Kalau menurut dunia ini, seks itu tidak ada aturannya. Yang penting suka sama suka oke. Mau itu homoseksualitas, mau itu poligami, mau itu pokoknya semua yang aneh-aneh, pornografi, masturbasi, segala macam. Nggak ada aturannya karena alasan mereka adalah kan tidak merugikan siapa-siapa. Kalau misalnya ada pasangan gay atau pasangan apa, itu mereka sering bilang, ngapain kalian orang Kristen ngurusin gituan, kan nggak merugikan kamu juga. Gitu kan? Yang penting kan dia suka sama suka atau apa. Nah, ini adalah argumen yang sering dinyatakan. Gitu. Tapi kita bilang begini, kenapa di banyak ini keruntuhan moralitas seks adalah yang pertama. Karena itu tadi, sekilas seolah-olah nggak mempengaruhi orang lain. Sekilas nih ya. Nah, ini kan yang penting dia suka sama suka. Yang penting dia urusan dia sendiri. Gitu. Tetapi sebenarnya ini sudah melanggar aturan Tuhan. Dan ketika kita melanggar aturan Tuhan, ya, maka lambat laun aturan-aturan yang lain akan dilanggar juga. Gitu ya. Jadi kita berbicara mengenai runtuhnya pabrik atau runtuhnya jaringan moralitas di dalam suatu masyarakat. Ya, dan ya, oke, kita bilang di sini kesesatan doktrinal akan cepat atau lambat diikuti oleh kesalahan moral dan perbuatan. Oke. Dan kita masuk poin nomor 5 di sini ya. Oleh karena kesalahannya yang besar itu, Tuhan membiarkan Manasye ditawan oleh Raja Asyur. Ditawan oleh Raja Asyur. Jadi ingat, Tuhan menolong Hizkia sehingga dia bisa mengalahkan Asyur, tapi Manasye tidak ditolong. Nah, di sini coba kita buka 2 Tawarik pasal 33 di sini ya. Nah, waktu kita sudah mau habis. Tapi ada satu hal yang cukup mengagetkan. Nah, mungkin kita akan lanjutkan minggu depan. Yang kita tidak akan duga-duga dan raja-raja tidak menyebutkannya. Jadi kalau kita tidak punya kitab Tawarik, kita akan beranggapan Manasye ini orang yang pasti masuk neraka gitu. Ya karena dia menyembah Allah lain, itu kan sudah jelas. Ya.
Tetapi kalau kita baca 2 Tawarik pasal 33, ada satu hal yang sangat mengejutkan. Ya. Kita membaca Manasye bertobat. Gitu. Manasye bertobat gitu. Ya. Wow. Ya, dan ini memperlihatkan bahwa orang yang seberdosa apapun, yang kita anggap sejahat apapun, tetap ada kesempatan bagi dia untuk bertobat. Tetap ada kemungkinan bagi dia untuk bertobat. Nah, coba kita lihat 2 Tawarik 33 ayat 11 di sini ya. Lalu Tuhan mendatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin tentara Raja Asyur. Mereka menangkap Manasye dengan kait, membelenggunya dengan rantai tembaga, lombanya ke Babel. Ini adalah bentuk penghakiman Tuhan atas Manasye. Ya, menangkap Manasye dengan kait. Anda bisa bayangkan, ini yang saya pernah bilang bahwa orang-orang Asyur itu sangat kejam ya terhadap orang-orang yang mereka kalahkan. Tapi ayat yang ke-12, dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di depan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Lalu Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonan ini, dikembalikan ke Yerusalem sebagai raja. Ini sesuatu yang tidak pernah terdengar juga. Sudah ditawan, dibalikin lagi ke Yerusalem. Dan 2 raja-raja tidak berbicara sedikit pun mengenai hal ini. Insiden ini tidak disinggung dalam 2 raja-raja. Jadi hanya muncul dalam 2 Tawarik saja. Ya, sekali lagi kalau kita tidak punya 2 Tawarik, kita nggak akan tahu akan hal ini. Ya. Oke, jadi kita akan lanjutkan itu minggu depan ya mengenai pertobatan Manasye dan efeknya dan lain sebagainya. Sambil mungkin kita nanti masuk ke raja baru juga. Ya. Tapi ini satu pelajaran yang indah bagi kita. Oke, baik. Tadi itunya mic-nya di siapa ya? Oh, udah. Atau tolong kasih ke Pak Michael mungkin bisa. Tolong pimpin kita dalam doa penutup. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini kami dapat mempelajari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat mempelajari kami supaya kami dapat berkehidupan dalam kehidupan sehari-hari lebih baik dan mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan berjemaat. Tuhan tolong berkati kami supaya acara berjemaat ini dapat berlancar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke.